Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2161 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita kembali dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 18 sampai ayat 22. Amsal 28 ayat 18 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap ada 5 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Yang pertama, pesan firman Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Firman Tuhan ini sangat jelas berkata, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu kan Allah yang kudus, dan Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita ketika kita hidup dalam kekudusan. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya apa? Supaya tetap kudus, agar Tuhan Allah yang Maha Kudus itu tinggal dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudara, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, hidup kita pasti diberkati. Amin. Karena apa? Karena sumber berkat itu ada di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan Tuhan itu kan Allah yang Maha Kudus. Dia hanya berkenan tinggal kepada kita yang menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8 berkata begini. Berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Makanya firman Tuhan dalam Amsal tadi berkata, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga hidup kita supaya apa? Tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan beracara dalam hidup saudara dan saya, melakukan banyak perkara, hal-hal yang hebat, heran, ajaib, mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita, karena kita menjaga hidup kita tetap berkenan, tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kekudusan, maka saudara dan saya diselamatkan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, rajinlah bekerja,
Firman Tuhan ini berkata di ayat 19, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Haleluya. Firman Tuhan ini mau memberikan nasihat kepada kita untuk rajin bekerja. Hidup kita harus jadi berkat. Jangan hanya meminta-minta. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya saudara, kita harus bekerja ekstra. Kita harus rajin. Lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya selalu katakan kepada jemaat bahwa tuntutan Tuhan kepada kita orang percaya itu lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya kalau orang lain bekerja, mungkin dia dalam hitungan 1 sampai 10, skalanya mungkin 5. Anak-anak Tuhan harus 8, 9, kalau perlu 10 saudara. Artinya apa? Kerja kita harus ekstra. Amin. Kerja kita harus lebih daripada orang-orang di luar sana. Saudara, firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita, kalau saudara rajin bekerja, saudara akan kenyang. Amin. Artinya kenyang ini hidup dalam kelimpahan. Banyak orang kan bekerja untuk cari makan. Banyak orang yang tidak mendapatkan standar itu saudara. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang jahat untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Firman Tuhan ini jelas. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Artinya hidupmu akan berlimpah kalau saudara rajin bekerja. Amin. Saudara tidak akan berkekurangan kalau saudara rajin bekerja. Haleluya. Saudara perhatikan, saudara-saudara kita dari Tionghoa yang menguasai pasaran perekonomian di Indonesia ini, saudara. Mereka itu banyak yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka itu rajin bekerja. Makanya tidak heran mereka banyak yang sukses. Betul? Saudara, terlebih lagi saudara dan saya, orang-orang yang mengenal Tuhan. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya anak-anak Tuhan. Amin. Tetapi banyak hal yang kita jumpai bahwa kita yang menyadari kita ini anak Tuhan hanya menunggu berkat. Harusnya kita itu cari berkat saudara. Amin. Kita harus bekerja dengan giat. Oh haleluya. Firman Tuhan katakan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Amin. Artinya berdoa itu kan kita memprioritaskan Tuhan yang paling utama. Kita harus mendasari semua yang kita bangun dengan mencari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Baru bekerja. Amin. Saudara, kalau kita kolaborasikan firman Tuhan ora et labora, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita rajin bekerja, kita akan kenyang. Kita akan berlimpah dengan berkat Tuhan. Amin. Makanya anak-anak Tuhan gak boleh malas saudara. Amin. Saudara, saya mengajarkan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Bagaimana bertani, nanam sayur, dalam jangka 1 bulan, 25 hari sampai 1 bulan bisa panen. Itu dapat menambah untuk penghasilan jemaat. Banyak gereja ya hanya menanti jemaat memberi perpuluhan tanpa mengajarkan mereka untuk mendapatkan tambahan ekstra. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita mengajarkan mereka nanam sayur, dan puji Tuhan sudah panen saudara. Dan kita akan buat lagi lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya adalah supaya jemaat mendapat penghasilan tambahan. Kalau mereka mendapatkan penghasilan tambahan, otomatis gereja akan menikmati. Gereja akan mendapatkan berkat. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya menanti, jangan. Kita harus memberikan inspirasi, memberikan teladan kepada jemaat supaya mereka mendapat berkat. Amin. Jemaat Tuhan harus rajin bekerja.
Jangan sama seperti orang dunia, malas-malasan. Bagaimana saudara mau diberkati kalau saudara malas? Rajinlah bekerja, maka kamu akan kenyang. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, pesan firman Tuhan ini, jadilah orang yang dapat dipercaya. Ayat 20, perhatikan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin. Saudara, firman Tuhan ini jelas berkata kepada kita semua, jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadi suami, jadilah suami yang dapat dipercaya. Jadi istri, jadilah istri yang dapat dipercaya. Menjadi karyawan, jadilah karyawan yang dapat dipercaya. Jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Banyak sekarang ini banyak pengkhianat. Artinya orang yang tidak dapat dipercaya. Diberikan satu kepercayaan malah memberontak. Malah mengkhianati bosnya. Mengkhianati orang yang mengutusnya. Orang yang sudah mempercayainya. Saudara, mari kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Kalau kita dipercaya orang, mereka curhat kepada kita, mereka konseling dengan kita, jangan bocorkan rahasia itu. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Kalau saudara dipercaya untuk mengelola keuangan, jadilah orang yang dapat dipercaya. Jangan jadi pencuri, jangan jadi pengkhianat. Kelihatannya baik ketika bersama-sama, tetapi ketika menjalaninya sendiri, mulai mensabotase usaha dan merusak kepercayaan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas berkata, jadilah orang yang dapat dipercaya supaya apa? Supaya saudara mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang pengkhianat. Saudara, lihat Yudas, Tuhan benci dengan orang-orang seperti itu, pengkhianat. Orang yang pengkhianat itu nasibnya akan sama seperti Yudas. Saudara, Tuhan mau saudara menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau orang yang dapat dipercaya saudara, saya percaya, saudara akan mendapat kepercayaan lebih lagi. Kalau saudara setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan saudara dalam berkat-berkat yang lebih besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang dapat dipercaya supaya saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jangan rusak dirimu dengan tipu-tipu. Mungkin saudara berpikir, kalau saya jujur, bahaya ini, saya nggak dapat untung. Kalaupun dapat untung sangat-sangat tipis. Lebih baik saya tipu. Saya mengatakan tidak benar, supaya saya mendapat keuntungan besar dalam masalah ini. Nah, saudara, banyak orang seperti itu tidak dapat dipercaya. Dan saudara lihat kehidupan mereka. Mungkin mereka mendapat keuntungan besar, tapi itu hanya sekejap. Saudara perhatikan, kalau kita pegang uang panas, saudara, itu tidak akan diam, saudara. Dalam sekejap langsung habis. Memang kelihatannya orang yang tidak jujur itu kelihatannya hidup mereka mewah, bergelimang harta dan sebagainya. Saya mau bilang itu hanya sekejap, saudara. Cepat atau lambat itu semua akan habis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dapat dipercaya, walaupun mungkin dia dikucilkan, mungkin dia teraniaya, dia mendapat fitnah dari orang yang tidak dapat dipercaya tadi. Tapi sekali lagi, mereka yang dapat dipercaya, Tuhan yang akan angkat mereka. Tuhan yang akan promosikan mereka. Amin. Sebab Tuhan Allah yang tidak buta. Tuhan tahu orang-orang yang benar. Dan Tuhan membela orang benar. Tuhan tidak pernah membela orang yang tidak benar. Tuhan membela orang-orang yang benar, yang dapat dipercaya. Haleluya. Jadilah orang yang dapat dipercaya, supaya saudara mendapat berkat dari Tuhan. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang keempat, perhatikan ayat 21. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Yang keempat, jangan menganggap remeh orang.
Kalau bahasa Manado bilang jangan pandang enteng orang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak boleh memandang remeh orang? Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Saudara, jangan menganggap remeh orang. Karena satu saat nanti orang yang kita remehkan akan meremehkan kita satu hari nanti. Itulah hukum tabur tuai. Coba sudah perhatikan, orang-orang yang dulu kita remehkan, kita anggap mereka tidak bisa jadi apa-apa. Apa yang terjadi sekarang? Mereka justru lebih hebat dari kita. Makanya saudara, jangan pernah meremehkan orang. Karena satu hari nanti mereka yang kita remehkan akan Tuhan pakai untuk membalas kita. Dan mereka nanti akan meremehkan kita. Saudara, saya belajar dari seorang tokoh yang sukses. Dia berkata begini, bertemanlah dengan semua orang. Mau dia orang kaya, mau dia orang yang tidak punya pendidikan tinggi. Bertemanlah dengan semua orang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka 20-30 tahun yang akan datang. Bisa saja orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berteman dengan kita, yang tadinya tidak ada apa-apanya, sekarang mereka jadi pengusaha besar, jadi pejabat tinggi dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari quote orang yang sukses itu saya belajar, jangan meremehkan orang lain. Jangan. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Orang yang tadi kita lihat biasa-biasa di sekitar kita, 20-30 tahun yang akan datang mereka akan jadi orang luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita meremehkan mereka 20-30 tahun mereka jadi orang sukses, kita tidak akan dianggap, saudara. Mereka akan membalas apa yang kita lakukan 20-30 tahun yang lalu. Jadi saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan pernah meremehkan orang. Yang kelima, terakhir, jangan pelit. Ayat 22, perhatikan saudara. Ayat 22 di sana berkata, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pelit itu kan mereka berpikir mereka itu mau memperkecil semaksimal mungkin pengeluaran. Betul? Sehingga mereka berpikir mau keluar duit sedikit pun, saudara, mereka pikir keras. Dan firman Tuhan ini berkata, orang yang kikir mereka akan mengalami kekurangan. Mereka berpikir, yang kikir ini berpikir, ya, dengan mereka mengecilkan pengeluaran, mereka akan kaya, mereka akan berlimpah. Tapi firman Tuhan ini katakan mereka justru akan mengalami kekurangan. Coba saudara lihat, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, saudara lihat, sering sakit, ada saja kecelakaan, musibah, dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini betul-betul terjadi dalam kehidupan orang-orang kikir itu. Mereka mengalami kekurangan. Pengeluaran mereka habis dengan biaya ke dokter untuk memperbaiki ini dan itu. Pengeluaran-pengeluaran tidak terduga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita dalam 1 Samuel pasal 25, nanti saudara baca tentang Nabal. Nabal itu kan pelitnya luar biasa. Daud ada di dalam pelarian bersama dengan murid-muridnya. Mereka itu tidak sembarangan dalam berperang. Mereka sangat-sangat menjaga etika. Jadi ketika mereka di ladang ketemu dengan orang-orangnya Nabal yang sedang mengembalakan kambing domba, mereka tidak serta-merta mengambil, merampas, tidak. Ada etikanya. Itu luar biasanya Daud. Sehingga
ketika Daud mendengar bahwa Nabal ini sedang menggunting domba, artinya dia sedang panen ini. Daud mengutus orangnya, ada 10 orang untuk menghadap Nabal dan berkata, "Kami utusan Daud. Gembala-gembala kambing dombamu kami jaga di ladang. Tanya kepada mereka, kami tidak apa-apakan mereka. Mereka aman ketika mereka bersama-sama dengan kami. Karena itulah kami datang meminta makanan, jajan, kue atau makanan buat Daud dan pasukannya." Tapi Nabal mengeraskan hati. Dia tidak mau memberi. Dia berkata, "Siapa Daud? Saya tidak mengenal dia." Padahal dia sangat-sangat kaya. Tapi dia tidak mau memberikan sedikit makanan kepada Daud. Mendengar itu, Daud sangat marah. Daud sangat marah. Tapi saudara, ketika Daud mau menyerang Nabal, datang istri Nabal yang namanya Abigail, yang kemudian menjadi istri dari Raja Daud. Dia datang merendahkan diri, berlutut, bersujud, dan memberikan sedikit makanan buat Daud dan pasukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan dari Abigail itu meredam amarah Raja Daud kepada Nabal. Saudara, ketika Nabal berpesta dengan teman-temannya, apa yang terjadi dengan Nabal? Tuhan menghantam Nabal. Sehingga 10 hari Nabal itu membatu, saudara. Jadi seperti batu, hidup dia, tetapi menderita, jadi kaku semua badan itu. 10 hari dia menderita, lalu dia dihantam oleh Tuhan, mati. Begitu juga dengan nasib orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Mereka akan bernasib sama seperti Nabal. Hidup mereka akan menderita. Mereka hidup tapi menderita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 di sana mengajarkan kepada kita, saudara, orang-orang yang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar orang pelit atau orang kikir itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi saudara yang pelit, saudara bertobat. Amin. Karena saudara akan mengalami banyak kekurangan. Mungkin saudara kelihatannya berlimpah, tapi banyak juga pengeluarannya. Banyak kekurangan. Dan yang paling fatal, saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Artinya saudara mati yang pelit ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Banyak nih orang-orang pelit nih, termasuk mereka yang tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, itu orang pelit itu. Orang pelit kan tidak mau mengeluarkan. Apalagi sekarang ini lagi heboh nih tentang perpuluhan. Perpuluhan itu kan bagian Tuhan, milik Tuhan. Tuhan hanya minta 10%. Tuhan bisa saja minta 90% bisa. Tapi yang Tuhan minta itu 10%. Itu bagian Tuhan. Selebihnya itu bagian saudara. Dan janji Tuhan, Tuhan akan berkati kita kok. Orang yang pelit, saudara lihat, ada saja kekurangan dalam kehidupan mereka. Baik itu kesehatan mereka kurang sehat, baik dalam perekonomian mereka kurang sehat, kurang bahagia dalam rumah tangga, kurang bijaksana, banyak kurangnya. Tapi orang yang bergelimang berkat, mereka berbuat kasih. Makanya arti kasih itu kan memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, hiduplah dalam kekudusan. Yang kedua, rajinlah bekerja. Yang ketiga, jadilah orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, jangan pandang enteng orang. Yang kelima, jangan kikir, jangan pelit. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi dalam kehidupan semua pendengar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.